Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Azizah dengan NPM 13. Saya ingin mempresentasikan diskusi saya dengan pengetahuan awal siswa. Mengapa sih pengetahuan awal siswa ini menjadi faktor penting dalam pembelajaran, yaitu dengan sebagai fondasi untuk tahap berikutnya. Pengetahuan awal siswa adalah dasar yang memudahkan siswa memahami materi yang lebih kompleks di tahap selanjutnya dengan mengetahui apa yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Guru dapat memperkuat konsep dasar sebelum masuk ke topik yang lebih sulit. Jika fondasi ini lebih kuat, maka siswa akan lebih siap dan percaya diri untuk memahami materi yang sudah ada. Karena konsep-konsep ini disambungkan dengan pemahaman materi yang sudah ada. Sebaliknya, jika fondasi ini lemah, maka siswa akan kesulitan dalam mempelajari tahapan berikutnya. Contohnya di kemampuan membaca dan menulis, mencakup pemahaman kosakata dan keterampilan menulis ini yang meliputi ejaan, tata bahasa, serta pengembangan ide sederhana. Kemampuan membaca dan menulis ini yang akan membantu memahami mata pelajaran yang lebih kompleks di tahap selanjutnya. Yang selanjutnya ada merancang model pembelajaran yang efektif dan sesuai kebutuhan siswa. Mengetahui tingkat pengetahuan awal, siswa memungkinkan guru memilih metode atau strategi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga guru dapat mengetahui pembelajaran yang tepat. Contohnya ada seorang guru kelas 4 SD yang mengajar mata pelajaran IPA dengan berjudul Daur Hidup Hewan, yang bertujuan untuk siswa bisa memahami tahapan daur hidup beberapa hewan dan mampu menyebutkan contoh dari setiap tahapan tersebut. Yang selanjutnya ada apa sih permasalahan yang muncul jika aspek pengetahuan awal siswa ini tidak dipahami dengan baik, yaitu ada kurangnya motivasi pada siswa. Motivasi siswa ini dapat mempengaruhi jika materi atau metode pembelajaran tidak sesuai dengan tingkat kepemahaman mereka, sehingga minat belajar mereka akan menurun. Nah, ada siswa yang mengulang materi yang sudah diberikan kepada guru tersebut tentang pertambahan, yaitu 1+1 sampai dengan 1+20. Maka itu siswa ini mengulangi pembelajaran tersebut untuk bisa dipahami lebih lanjut. Maka ada juga seorang anak yang malas-malasan untuk mengulangi pembelajaran yang sudah diberikan pada gurunya tadi. Maka dia hanya mementingkan untuk bermain HP dan bermain kepada teman di rumahnya. Dan itu juga termasuk kurangnya dorongan dari orang tua tersebut. Ada juga siswa yang
tidak mengumpulkan tugas maupun di sekolah ataupun uh, di sekolah ataupun pas di rumah ya. Karena kalau di rumah itu tergantung kepada orang tua ini mendidik apa enggak. Ada juga yang mengumpulkan tugas dengan terlambat. Bahkan ada juga eh, tidak sekali menggarap apa sih, menggarap tugas tersebut. Ada juga yang di kelas ini mudah teralihkan atau tidak fokus, dan ketika ada anak di luar yang sedang kelas lain sedang berolahraga, dia terpengaruh di olahraga tersebut, kayak nggak fokus buat belajar gitu. Ada juga mengeluh saat diberikan tugas kepada guru, kayak ih males gitu, kayak males banget kalau untuk mengerjakan tugas yang diberikan pada guru tersebut. Itu adalah contoh kurangnya motivasi pada siswa. Yang selanjutnya ada ketergantungan pada guru. Siswa yang kurang memiliki pengetahuan awal yang kuat cenderung bergantung pada penjelasan guru dan mungkin kesulitan belajar mandiri. Mereka mungkin merasa tidak percaya diri ya untuk mengeksplorasi atau memecah masalah sendiri. Nah, contohnya kayak apa ya? eh Anak ini eh, berasa bingung banget dalam memahami instruksi tugas yang diberikan oleh guru, atau tidak yakin dengan jawaban dirinya sendiri, dan dia tidak berusaha untuk menjawab dari jawabannya dia sendiri. Maka dari itu mereka cenderung langsung meminta bantuan guru untuk mereka itu merasa lebih aman aja ketika guru memberi arahan atau keputusan. Jadi kayak nggak ada berusahanya sama sekali si anak ini. Ya nggak semua siswa sih, tergantung eh, tergantung pada diri kita sendiri ya. Misal ada si A ini kayak udah apa namanya, udah diberikan tugas sama gurunya, tetapi si A ini kok kayak udah apa, di sini tuh udah ada jawaban mengenai soal apa ya? Contohnya soal IPA, apa, tahapan apa namanya, daur hidup hewan itu kayak bimbang apa, bimbang mau apa, menjawab, takut salah atau benarnya. Maka dari itu dia mungkin langsung meminta bantuan guru tanpa mencoba jawaban yang dia miliki tadi ya. Mereka justru langsung ke gurunya, amannya aja dia mencari aman, lebih mencari aman ketika guru ini memberikan keputusan atau memberikan arahan tersebut. Maka dari itu adalah permasalahan yang muncul jika aspek pengetahuan awal siswa tidak dipahami dengan baik. Mungkin itu sih yang saya pahami tentang pengetahuan awal siswa. Mungkin itu sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.